Akhirnya, ada sedikit titik terang. Setelah beberapa bulan publik dihebohkan oleh kabar bahwa Agnes Mo digugat dan dinyatakan bersalah karena dituduh melanggar hak cipta, kini muncul angin segar dari arah parlemen dan lembaga pengawasan peradilan. Kasus ini bermula ketika Agnes Mo, penyanyi internasional kebanggaan Indonesia, diputus bersalah oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena membawakan lagu berjudul "Bilang Saja" yang diklaim milik Ari Bias. Tanpa diduga, Agnes diperintahkan membayar ganti rugi sebesar 1,5 miliar rupiah. Putusan ini langsung menimbulkan tanda tanya besar, terutama karena Agnes hanya membawakan lagu tersebut dalam sebuah acara, bukan sebagai pencipta atau penyelenggara acara. Gelombang dukungan dan protes pun muncul dari masyarakat, musisi, hingga para pakar hukum. Banyak yang menyayangkan mengapa seorang penyanyi justru dijadikan pihak yang bertanggung jawab. Padahal dalam sistem hukum hak cipta yang berlaku, beban royalti biasanya berada di tangan penyelenggara acara dan dikoordinasikan melalui LMK atau LMKN, bukan artisnya. Menyikapi keresahan ini, Komisi 3 DPR RI pun turun tangan. Mereka menggelar rapat dengar pendapat umum dan memanggil berbagai pihak, termasuk perwakilan Agnes Mo, Tantri, Bawas MA, Dirjen Kekayaan Intelektual, dan Koalisi Advokat Pemantau Peradilan. Dalam rapat itu, DPR dengan tegas menyatakan bahwa ada kejanggalan dalam pemeriksaan dan putusan hakim yang dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Tak hanya itu, DPR juga mendesak Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa kemungkinan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim dalam proses persidangan. Laporan resmi sudah diajukan dan kini tengah diproses oleh Bawas MA. Jika terbukti ada pelanggaran etik, maka besar kemungkinan putusan terhadap Agnes Mo dapat dipertimbangkan ulang atau bahkan dibatalkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Langkah DPR ini menjadi harapan baru, bukan hanya bagi Agnes Mo, tetapi juga bagi seluruh pelaku industri musik di Indonesia. Banyak musisi yang kini merasa takut untuk tampil atau membawakan lagu milik orang lain karena khawatir tersandung kasus hukum serupa. Hal ini tentu bisa menghambat kreativitas dan pertumbuhan industri hiburan tanah air. Dengan adanya sorotan tajam dari DPR dan dorongan agar Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman yang jelas tentang penerapan hak cipta, masyarakat berharap agar kedepannya tidak ada lagi artis atau musisi yang menjadi korban salah tafsir hukum.